Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurjana dengan NIM akhir 056 dari kelas PSR 2024B. Hari ini saya akan menjelaskan bagaimana sejarah terbentuknya bahasa Indonesia. Tak perlu lama-lama, langsung saja ke video. Bahasa Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan kompleks, berakar dari berbagai bahasa dan dialek yang digunakan di Kepulauan Nusantara. Sejarah bahasa Indonesia tidak terlepas dari bahasa Melayu yang digunakan di Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bahasa Melayu telah menjadi bahasa budaya dan bahasa komunikasi antar suku tidak hanya di Nusantara, tetapi juga menyebar hingga Asia Tenggara. Dengan masuknya agama Islam, bahasa Melayu semakin berkembang dan menyebar ke seluruh Nusantara. Bahasa Melayu juga mengalami pengaruh dari berbagai budaya daerah dan menyerap kosakata dari bahasa lain seperti Sanskerta, Persia, Arab, dan Eropa. Bahasa ini juga mempunyai variasi dan dialek yang berbeda-beda. Pengaruh bahasa Austronesia. Rumpun bahasa ini mencakup bahasa-bahasa yang digunakan di berbagai pulau di Pasifik dan Asia Tenggara. Bahasa-bahasa ini memiliki kesamaan dalam struktur dan kosakata yang memengaruhi perkembangan bahasa-bahasa lokal di Indonesia, sehingga ada yang memiliki pemahaman bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu dan termasuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia. Umamu tu siring sapu ayatan di kahanan Makaraja Masyapati maka bangulu Makaraja Yudhistira nu poek angin tulus daku jabari nu bodo utara buka priai sakar kasorang tinin dengan guru ratu pusaka di jagat paramodita eta kanyahokeun satu galuh teu bijil di alam gaib. Swasti Sri Saka Varsatita 605 Ekadasi Sukla Taksa Bulan Waisaka Dapuntah yang najik bisa mau mengalap sidayatra. Kolonialisasi dan pengaruh bahasa asing. Pada masa penjajahan, bahasa-bahasa Eropa seperti Portugis, Belanda, dan Inggris turut memengaruhi bahasa Melayu. Pengaruh ini terlihat dalam penambahan kosakata baru dan penyesuaian dalam struktur bahasa. Bahasa Belanda misalnya memberikan kontribusi signifikan dalam kosakata bahasa Indonesia selama masa penjajahan Belanda. Bioskop. Proklamasi kemerdekaan dan pembentukan bahasa nasional. Memasuki abad ke-20, rakyat Indonesia merasa membutuhkan sesuatu untuk bisa mengikat mereka sebagai bangsa. Rakyat pribumi kemudian sepakat menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Bahasa Melayu ini sudah distandarkan oleh para pengguna di tanah air yang kemudian disebut sebagai bahasa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Perjalanan bahasa Indonesia dari asal mula hingga perannya yang signifikan dalam kemerdekaan dan kehidupan sehari-hari kita merupakan cerminan dari evolusi yang penuh makna. Dari akar bahasa Melayu yang sederhana, bahasa ini telah berkembang menjadi simbol persatuan dan identitas bangsa. Penyebaran bahasa ini yang meluas dari masa ke masa menunjukkan betapa pentingnya bahasa dalam menjaga kohesi sosial dan budaya. Selain itu, fungsinya dalam administrasi, pendidikan, dan diplomasi semakin mempertegas perannya dalam membangun negara.